hanya menata kulkas, bikin kaya? Ini 7 mindset emak-emak kaya. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan juga kalau sekiranya video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya, dengan klik tombol share. Nah sekarang kita lanjut deh. Ketemu lagi nih Bu. Sehat dan gembira terus semua ya. Judulnya kedengarannya kayak bercanda ya. Cuma menata kulkas bisa bikin kaya. Tapi justru di situ sindirannya. Kita ini sering ribut soal uang besar. Tapi lupa bocornya dari hal kecil yang tiap hari kita buka tutup. Yaitu kulkas. Di zaman sekarang harga naik terus. Belanja makin gampang. Diskon makin galak. Dan emak-emak makin sering kalah sama tulisan promo. Jadi kalau rumah nggak punya sistem, ya siap-siap dompet yang jadi korban. Kita bukan kurang kerja keras. Kita cuma kurang rapi ngatur yang ada. Menata kulkas, itu bukan soal estetik doang. Biar kelihatan kayak rumah selebgram, tapi soal kendali diri. Kulkas yang berantakan itu cerminan pikiran yang penuh dan keuangan yang bocor halus-halus. Setiap sayur busuk itu bukan cuma bau, tapi alarm kalau ada uang yang mati sia-sia. Setiap beli lagi, padahal masih ada, itu bukan rezeki. Itu emosi belanja yang nyamar jadi kebutuhan. Ada satu teori yang relevan banget di sini. Namanya teori self-regulation dalam psikologi. Yang bilang bahwa orang yang mampu mengatur hal kecil secara konsisten akan lebih kuat mengendalikan keputusan besar dalam hidupnya. Jadi, ketika emak-emak mulai bisa disiplin dari kulkas, dari dapur, dari rumah sendiri, sebenarnya sedang melatih otak buat lebih sadar, lebih tenang, dan lebih cerdas ngatur uang. Jadi ini bukan soal kulkas. Ini soal arah hidup emak-emak zaman sekarang yang pengen rapi di rumah, waras di kepala, dan aman di dompet. Mindset pertama, emak-emak kaya itu tahu persis apa yang mereka punya. Bukan cuma hafal saldo di ATM, tapi juga hafal isi kulkas, sampai rak paling pojok yang biasanya jadi tempat barang misterius. Mereka buka kulkas bukan sambil merem, tapi sambil mikir, ini ayam masih ada, ini telur masih cukup, ini sambal belum basi. Karena sadar itu bikin kita berhenti drama belanja ganda, yang ujungnya bikin dompet nangis kayak abis ditinggal pas sayang-sayangnya. Contoh nyatanya waktu kita mau masak dan tahu masih ada wortel sama tempe, maka kita nggak panik belanja keluar. Padahal hujan deras dan payung, entah kemana. Hidup jadi lebih tenang. Karena kita nggak hidup dari tebak-tebakan, tapi dari kesadaran. Mindset kedua, emak-emak kaya itu anti mubazir dan anti buang-buang uang kayak buang mantan, yang sebenarnya masih bisa dibenerin. Mereka lihat sayur layu, bukan buat diposting di status, tapi langsung mikir, ini bisa jadi tumis, ini bisa jadi sope, ini bisa jadi bakwan. Karena bagi mereka, makanan itu bukan cuma barang, tapi amanah dari uang yang sudah capek dicari. Contoh realnya waktu lihat tomat mulai keriput, mereka nggak bilang, udah jelek, tapi bilang besok pagi kita bikin sambal atau saus. Jadi nggak ada cerita tomat mati sia-sia di rak kulkas, kayak cinta yang nggak pernah diperjuangkan. Mindset ketiga, emak-emak kaya itu belanja pakai niat, bukan pakai nafsu. Bukan tipe yang masuk minimarket niat beli minyak goreng, pulang-pulang bawa lilin aromaterapi, coklat impor, dan snack 3 rasa. Yang nggak ada hubungannya sama hidup. Mereka sebelum belanja sudah mikir mau masak apa seminggu ke depan dan beli sesuai rencana. Contoh logisnya, waktu mau masak sayur sop 3 hari ke depan, maka yang dibeli ya wortel, kentang kol, dan daging, bukan malah beli nugget 5 kotak karena diskon. Padahal freezer sudah penuh sampai pintunya susah nutup, kayak koper habis mudik. Mindset keempat emak-emak kaya itu masak dari apa yang ada, bukan dari apa yang diinginkan. Ini yang bikin hidup lebih realistis dan gak ribet. Mereka gak maksa masak rendang, kalau yang ada cuma tahu tempe dan telur. Tapi mereka kreatif, bikin menu enak dari bahan sederhana. Contoh nyatanya, waktu isi kulkas, cuma ada telur daun bawang sama sisa nasi.
mereka bisa bikin nasi goreng yang rasanya lebih jujur daripada janji mantan. Jadi, masak tetap jalan dompet, tetap aman, dan perut tetap bahagia tanpa drama ke pasar setiap hari. Mindset kelima, emak-emak kaya itu cinta sama rumah rapi karena rumah rapi bikin hati adem. Mereka tahu kalau rumah berantakan itu bikin kepala ikut berantakan. Dan kepala berantakan itu bikin keputusan salah arah. Contoh realnya, waktu kulkas rapi, kita nggak lagi panik, buka tutup sambil ngomel sendiri, kok nggak ada apa-apa, padahal penuh, jadi pikiran lebih tenang, waktu masak lebih fokus, dan mood lebih stabil, nggak gampang marah ke anak cuma karena sendok hilang, padahal nyelip di rak bawah. Mindset keenam, emak-emak kaya itu nggak suka nyimpen beban, baik beban pikiran maupun beban makanan. Mereka berani buang yang sudah nggak layak dan berani sedekah yang masih layak. Karena sadar rumah bukan museum kenangan, tapi tempat hidup berjalan. Contoh logisnya, waktu ada saus yang sudah kebuka sebulan tapi nggak pernah kepakai. Mereka nggak bilang sayang tapi bilang terima kasih sudah menemani hidup dan kita lepaskan. Karena mama kayak tahu, melepaskan itu bikin ruang baru datang, bukan cuma di kulkas, tapi juga di hidup. Mindset ketujuh, emak-emak kaya itu percaya hal kecil itu penting. Mereka nggak meremehkan kegiatan sederhana seperti nata kulkas, karena sadar perubahan besar itu dimulai dari kebiasaan kecil yang diulang. Contoh nyatanya, waktu tiap minggu mereka cek isi kulkas, buang yang rusak susun, yang masih bagus, dan catat yang habis, itu bikin belanja lebih terarah, masak lebih terencana, dan uang lebih terkendali. Jadi bukan tiba-tiba kaya karena kulkas, tapi kaya karena kebiasaan rapi yang konsisten, kayak nyicil rumah tapi versi mental dan finansial. Kalau dipikir-pikir, hidup kita ini mirip kulkas, isinya banyak, tapi kalau berantakan, bikin capek sendiri. Bukan karena kurang rezeki, tapi karena kurang tertata. Dan di situ seringkali kita salah paham. Kita kira masalahnya di uang, padahal seringnya di cara mikir dan cara ngurus hal kecil. Jadi saat kita berani beresin kulkas, sebenarnya kita lagi latihan beresin hidup. Latihan jujur sama diri sendiri, soal apa yang perlu disimpan dan apa yang sudah waktunya dilepas. Menata kulkas itu kelihatannya remeh, tapi efeknya ke mental itu nyata. Karena ibu-ibu tuh gampang stres bukan karena masalah besar, tapi karena hal kecil yang numpuk. Dari sendok hilang, tutup wadah nyasar, sampai ayam beku yang lebih keras dari prinsip hidup. Makanya pas kulkas mulai rapi, hati juga ikut longgar, dan kita jadi senyum sendiri, kayak habis dapat diskon. Padahal cuma nemu wortel yang masih segar. Jadi, yuk kita tutup hari ini dengan keyakinan baru. Kalau ibu-ibu itu bukan cuma jago masak dan multitasking, tapi juga jago bangkit dan merapikan hidup dari hal yang paling sederhana. Karena dari kulkas yang rapi, bisa lahir pikiran yang tenang. Dari pikiran yang tenang, lahir keputusan yang bijak. Dan dari keputusan yang bijak, pelan-pelan tumbuh hidup yang lebih kaya. Bukan cuma di dompet, tapi juga di hati. So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu hebat.